Tang Treat. Tengok cerita gosip underground Malam Minggu. Oke, hari ini lagi dan lagi saya ditemani host magang dari Ambar Binangun. Karena Bang John, Ya. Bang Uco baru ada expo nih gang. Expo lagi. Expo di Lipo Plaza. Kemarin expo kecantikan. Iya, Expo apa? thrifting dia sekarang. Thrifting. Oh iya. Kita doain aja semoga Bang Uco ini laris manis. Iya. Datang. Biar bisa jajanin kita pizza. Oke guys, bintang tamu kali ini kan. Siapa? Bintang tamu kali ini tuh sangat identik dengan ini kan. Stylenya Cikanos, Lokos, Todos, Promos. Jobistos, Nomos. Dia tuh ini kan, bukan keburjuan, kekopinan, warteg. Terus stylenya tuh selalu full dress. Ini kan. Cikanos wannabe lah dia tuh orangnya. Iya, sekarang Full time artis dia. Full time. Gak bisa kelamaan kan, panggil aja kan. Roco Tequila. Ya, ini dia teman kita yang tatonya banyak, gayanya oke, gaul habis. Sad boy tapi kan, ditanya banyak sad boy. Kaosnya burzum, habis, kurang death metal black metal dia. Ini dia Roco. Halo Roco, apa Roco kabar? dari Tequila. Yes. Cap. Ini no. Oke. Gimana kabarnya Rezaro aka Roco? Masih seperti biasa. Iya biasa nih. Ini Ki. Seperti biasa ini biasa. Nama aslinya Rezaro. Reza Bravo Mahendra. Wow, Bravo. Ngeri banget loh, jenis motor jalan dia loh. Oh, Suzuki Bravo. Saya kira lagi larang. Berarti nama, kan kalau nama di medsos atau di Instagram itu kan Rezaro, berarti nama asli. Itu gara-gara Agnes Monica. Oh, disambung. Kan Agnes Monica jadi Agnes Mo. Reza Roco jadi Reza Roco. Oh. Intinya memang begitu. Oh, begitu. Tapi kalau sama teman-teman itu dipanggilnya Roco. Aja. Kenapa dipanggil Roco? Gara-gara bapakku sih awalnya. Oh, malah bapaknya Bapak itu sendiri. panggil Cu gitu. Oh. Di rumah semua. Tapi nggak pakai li. Enggak. Oh, enggak. Coro. Namanya berarti Lice. Reza, bawa apa nih kamu? Oke. Bawa apa nih kamu? Oleh-oleh. Es teh manis. Teh hitam. Oh, teh hitam, benar ya, Vibe. ya. Dari Vibe. Oh, buat teman-teman yang pengen beli Vibe di Rucu. Oh, enggak ya? Saya masih ada dulu. Halo, benoben saya kira baju dulu. Udah, Vero pajak kan bayar. Merambah benoben. Kalau favorit, Nah, benar nih. ambil minum boleh? Oh, boleh. Silakan. Kalau ngomongin apa ya? Sekarang kan kita udah ini ya, udah menjalani 2 tahun masa pandemi. Selama 2 tahun masa pandemi ini kan Roco ini kan dikenal punya usaha ya, punya usaha barbershop. Cukur lagi, terus kemudian bikin lagi sekarang coffee shop. Yes. Nah, kira-kira selama pandemi ini mungkin dari segi omset tuh gimana? Perputaran usahanya? Tetap naik turun ya pasti. Ya. Tapi kebetul apa ya? Masih bisa untuk survive lah. Untuk sementara ini. Untuk Ya. sementara masih bisa untuk survive. Tapi kan kemarin ini ya, kalau untuk usahanya yang barbershop itu kan udah lumayan lama ya itu. Jalan berapa? 9 tahun. Oh, berarti 2011. Berapa ya? Lupa. 2013. 13. Oh, 2013. 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. 2022. Wow, lama juga, guys. Untuk dulu awalnya tuh gimana tuh? Bisa buka barbershop tuh gimana? Emang atau tidak apa sekolah? Awalnya kepaksa. Oh, Kahanan. enggak mesti malas kerja Kalau deh. pikir kahanan, baju ikut. Kan buka toko ini, toko sepatu, bangkrut, terus buka toko pakaian Ya, bangkrut. atau thrifting ya kalau nggak salah. Terus Zaman-zaman belum hype, se-hype sekarang. Terus apa namanya masih ada sisa bangunan itu buat apa? Potong rambut. Akhirnya sampai sekarang gitu loh. Kalau ngomongin ini, ngomongin barbershop lagi. Kemarin kan sempat kalau aku lihat di medsos sempat juga kayak jadi mentor tuh buat teman-teman yang lagi belajar cukur rambut tuh. Nah itu gimana kok bisa diminta yang bisa jadi mentor gimana? Aku juga nggak tahu itu.
Fashion. Tapi masih ada mau gitu di foto ya. Tapi kan itu kan nggak sekali kan beberapa kali. Iya sih. Dan rame kan itu. Iya. Mengalir apa adanya. Mengalir apa adanya. Itu kan sampai di luar kota nggak? Cuma di Jogja. Itu di mana aja kalau boleh tahu? Kita sempat ke beberapa tempat ya. Di Magelang ya. Magelang ada. Sempat ke Solo, terus mana lagi itu? Purworejo dan sekitar-sekitar di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Soalnya tuh adikku tuh juga belajar sama dia dan sekarang udah berapa ya? Udah setahun ini buka sendiri, tapi masih. Yang penting adikmu itu. Iya. Iya. Visualnya Belum. Berarti kamu juga buka jasa bang pelecit ini. Iya. Tari pantai deh pokoknya. Bang Tiger. Kredit main si pelecit. Dewi sambil diminum boleh? Ya siap. Pipe nih bos, ya cheers. Oke ngomongin ini Jo. Ngomongin musik. Dulu pertama mengenal musik tuh kapan? Dan umur berapa gitu? Mulai main atau? Enggak, mulai mengenal. Mungkin SD. Apa itu dulu yang pertama kali benar-benar senang itu apa? SD itu aku seneng Limp Bizkit. Wah, SD udah senang lebih sedikit. Wah, aku harus nganggu kaos Limp Bizkit mau ras itu. Wes lanjut. Sorry, kalau di flashback dikit lagi, kayaknya TK atau SD kelas 1 gitu, aku denger Misfits. Album Famous Monster itu kan tahun-tahun berapa ya? 9. Kamu pakai kaosnya tahu nggak? 88 Pas enggak? Sebelum 90 sih kayaknya itu. Itu aku ingat covernya soalnya aku dulu waktu diajak yang ke Popeye itu ya, ke Popeye yang di Jalan Mataram. Aku ngerangnya pengen dibeliin kasetnya tuh yang gambar warnanya ungu banget, covernya. Suka karena covernya dulu pertama. Terus Dari Tengora terus apa suruh ngeplay kan bisa tuh dulu main. Dengerin itu. Jajal dulu. Seneng ya. Terus akhirnya dibeli. Apa tracknya yang mau seneng? Katanya dibeli tapi ternyata nggak dibeliin. Jadi dapusi. Soalnya ngomong juga capek kan dulu kan. Wes ke Inggris Tapi waktu itu terbayang nggak lagu apa yang kamu dengerin waktu itu? Waktu dengerin Misfits. Nggak kebayang. Nah, kebayangnya ketika aku ngerti bener-bener, oh ternyata ini ada lagu Misfits ini. Terus aku dengerin tuh. Oh ini aku dulu dengerin. Nah, ini baru nggak tuh akhirnya. Berarti dari TK itu udah ini ya, udah pernah mendengarkan Misfits itu terus berlanjut ke SD dengerin Bizkit. Terus itu dulu dengerinnya lewat apa namanya? Udah di komputer itu apa pakai rilisan fisik dulu dengerin? Kaset pita. Oh kaset pita. Didapat dari bapakku. Mesti kowe album sing Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Dan sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Yang itu, yang Counterfeit itu. Ya kayaknya itu. Aku lupa. Chocolate Starfish sih ya. Berarti ayahmu ini juga senang sama Limp Bizkit pas zaman itu? Aku nggak ngerti dia dapat dari mana juga. Tapi punya? Soalnya menurutku dia selera musiknya juga nggak terlalu bagus, tapi dia punya. Kamu? Tapi banyak ya dia, maksudnya beliau tuh punya koleksi fisiknya tuh lumayan gitu. Akhirnya kamu bisa dengerin gitu kan? Iya. Oh. Gitu. Terus apa namanya dari SD itu Limp Bizkit terus mulai ke Green Day itu dari omku. Sampai band akhirnya band lokal Superman is Dead itu dari omku tahunya. Superman is Dead. Terus apa lagi ya? Jahanam. Kamu mulai pertama kali dengerin hip hop Jahanam SD itu dari mbakku. Karena emang pas zaman itu kan kalau kata teman-teman yang berkecimpung di hip hop kan Jahanam itu memang role modelnya hip hop waktu itu. 2000 SD mu 2000 atau 99 antara itu. Iya. Aku dengerin Jahanam itu malah waktu udah SMP tahun 2004 ya. Maklum aku dari daerah dulu di Sumatera. Nyebarnya Aduh. Romono CNT ngirim dono. Pos berarti dari pertama kali dengerin hip hop tuh Jahanam itu. Terus kemarin kan apa ya? Sempet kalau yang aku tahu yang benar-benar serius terus sampai bikin karya-karya itu kan apa namanya dari lokal itu. Nah itu grup pertama
dari Rojo apa emang sebelumnya itu zaman sekolah udah ngeband? Itu grup hip hop terakhirku malah. Sebelumnya udah ada 3-4 kali aku bikin ya. Itu Playa itu juga. Playa itu aku, terus Seven Sixers itu aku. 3 atau 4 kali sama yang terakhir. Yang pertama ada. Ya waktu pertama kali bikin ada. Tapi itu dengan genre yang berbeda ya? Beda. Dikatakan beda. Subgenrenya beda. Berarti apa? Bisa dikatakan grup-grup yang zaman sekolah tuh langsung hip hop apa ngeband dulu? Di awal kamu tuh memulai karir bermusikmu tuh dari kelas berapa? Yang benar-benar mulai ngeband? SMP ngeband itu. SMP ngeband main-main itu NoFX, Main-main MSPX. Tapi memang belum serius. Maunya serius, tapi penilaiannya nggak serius. Jadi ya wis. Iya. Gitu. Terus SMA pernah bikin juga? SMA nggak pernah bikin band. Langsung hip hop. SMA hip hopan. Pertama kali apa tuh? Grup hip hop. Namanya Overweight. Tapi pas SMP itu sempat main-main antar sekolah kah atau gimana? Enggak, jadi kita itu misalkan mau apesku di awal karir itu adalah ketika udah dapat partner bermain musik itu mayoritas orangnya malu. Jadi latihan-latihan emang gue malu. Iya. Saya kan masih anak SMP. Iya. Padahal gue wes ready to show up gitu ya. Ready. Nah, terus tadi grup yang pertama tadi apa namanya? Overweight. SMA. Ini juga ada serius. Iya, serius semua sebenarnya tak bikin tuh. Hip hop. Tapi kenapa aku tak beda ini? Kenapa namanya Overweight itu biar lemu kan? Iya, karena personelnya itu semua kelebihan berat badan. Semua. Itu namanya Overweight. Iya. Aku rutin dan pasti si lemu ya, sempat menangi masanya masih lemu. Ya kan waktu masih sama Tekila kan juga masih rada gemuk loh. Masih gemuk banget malah. Awal-awal. Overweight tadi itu. Itu kan grup pertama terus sempat bikin karya nggak lagu? Sempat, beberapa ada 4 track. Ada 4 track. Berarti emang wis tenanan loh. Karena pada masa itu tuh aku kan sebenarnya bikin unit itu tuh bukan karena kemauanku tetap aku main musik punk rock. Nah kebetulan aku diculik sama kakak kelas karena aku main, karena itu aku dari SMP main skate, terus kebetulan kok senang nonton video-video skate kan banyak kumpul tuh. Iya. Terus sama-sama segitu. Ngawul. Main skate pakai baju gede, pulangnya nongkrong di sekolahan. Nah, kakak kelas sama ada kakak kelas yang hip hop banget ya, memang. Diculik aku. Ajak ke rumahnya, kamu anak hip hop loh. Sini kamu bisa apa? Aku dikasih laptop ini depanku, dikasih headphone, terus dengerin instrumen. Kamu tulis 16 kali. Ya nggak bisa apa-apa lah. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam aku di sini. Terus pada akhirnya aku bisa pulang karena dia dijemput temennya mau main. Jadi aku harus keluar juga dari rumah itu. Mau nggak mau. Nah misalkan dia nggak keluar, aku juga kayaknya nggak keluar. Itu siapa kalau boleh tahu? Ada namanya Komar. Komar, Marco. Temenku lah zaman SMA. Ya kelas SMA. Sekarang masih suka ketemu? Jarang. Udah jarang banget. Berarti dia tuh hip hop. Hip hop banget. Terus dari diculik itu akhirnya beneran dari situ ininya. Terus aku ngerasa tertantang gitu. Maksudnya emang kalau pakai baju gede itu harus gini. Nah dari situ aku ngerasa tertantang. Terus aku akhirnya ngulik gimana sih cara dapetin bisa bikin instrumen untuk musik hip hop itu kayak apa, terus recordingnya seperti apa. Itu dari situ, gara-gara itu. Karena zaman itu kan masih sengit ini ya, kalau misalkan beatnya itu beli. Iya benar, sama download ya. Itu kan wah omongannya nggak. Iya benar. Gimana caranya harus bikin. Gitu loh, zaman dulu tuh gitu. Bahkan aku tahu dulu ada, bisa dikatakan tuh di generasinya kita ya, itu ada grup hip hop old school zaman segitu. Itu kan dulu kan rata-ratanya dari yang zaman kita ya, underground dulu naik kan, itu semua underground. Terus ada kolektif old school bikin banyak lagu tuh, aku tahunya dari dia lewat Martin. Oh ini tuh
Beatnya tuh downloadan gitu. Oh, bener. Makanya kok AP gitu. Ini mah. Enggak DC karena dia masanya banyak. Soalnya tidak. Apa? Apa ini? Lah Pak, gas nih. Ayo mana ayo. Tapi apa yang ngomong dulu tuh? Ya tapi pada masa itu, tapi kan pada masa sekarang semua sudah macam-macam orang sekarang produser aja dia ngupload free beat ke Iya benar. ke YouTube Benar, atau ke benar. apa emang untuk di download supaya Iya. untuk diisi. Iya benar. Soal dulu kan beda. Iya. Nah terus berarti proses bisa langsung isi 4 lagu tadi gimana tuh? Sahur-sahuran kita beli mikrofon yang kecil. Oh itu ini diproduksi sama diproduksi sendiri? Produksi sendiri di rumah. Oh. Jadi apa yang ada di mana? Pang juga DIY berarti. DIY. DIY. Tetap pang ya. Basicnya pangsit. Pangsit soalnya. Oke. Berarti itu bisa dibilang terjun ke dunia rap atau hip hop ini dijerumuskan bukan memilih sendiri ya bisa dibilang. Itu memang seperti itu. Tak kira dia memilih sendiri karena biar ini zaman nganu Ya aku ya rutinin deh. hip hop banget deh bahkan dia lu hip hop sih hip hop deh. Karena kan ini aku mikirnya kan ya gue mau ya karena kelasku kan ngomong ibu banget nih. Iya. Aku kudu iso wis kok kowe iki. Benar. Dikis. Nah terus habis dari Overweight tadi Cuk, apa meneh? Setelah Seven itu Sixers itu sama Otong lah Otong. tahu Otski. Otski. Nah, Oh dia dia nge-rap. Aku kan Otong. Oh. Kok bisa kenal sama Otong padahal kan kamu sini dia sempuh loh. Dikenalin atau enggak? Ngajak kenal itu lupa. Nah itu lah mungkin pemain karena tiba-tiba kenal gitu ya. Tiba-tiba kenal terus dia ngajakin aja bikin unit hip hop. Sempat bikin lagu juga. Sempat bikin tuh lumayan banyak tracknya malahan ada hampir 10-an ada. Oh bisa kalau dirilis bisa satu album ya itu. Bisa. Terus yang ketiga Soul to Playa itu. Soul to Playa itu aku gantiin, aku nggak murni dari si Soul to Playa itu aku gantiin posisinya si Armstrong karena Armstrong pindah ke Bali. Terus si Gendut keteteran minta tolong awalnya untuk Oh jadi si Soul to Playa gendut ya? Gendut sama Armstrong. Iya. Terus Armstrong pindah ke Bali, Gendut keteteran untuk supply instrumen karena dia nggak punya produser lagi. Kita supply instrumennya. Oh iya benar si Roco ini kan apa selain rap dia juga bikin beat sendiri. Nah itu belajarnya tuh dari kapan tuh? Ya itu tadi. Oh mulai dari Overweight itu Mulai belajar sendiri. Mulai dari situ, mulai dari disuruh nulis lirik itu tadi. Mau nggak mau ngulik. Oh berarti belajarnya juga bareng-bareng sama Marco dan teman-teman ini? Enggak. Belajar ngulik beat. Komar. Komar. Enggak. Jangan sampai dia tahu aku bikin. Oh berarti di rumah? Sendiri. Oh. Jangan sampai dia tahu aku bisa. Itu ya orang zaman dulu itu kalau pengen sesuatu tuh nguliknya tenanan. Dicontoh. terus orang zaman dulu kan. Purba. Stupa gitu. Prasasti. Era-era itu lah. Era-era itu. Nah, berarti waktu sama Soul to Play itu kan udah sepengetahuan kayak Soul to Play itu kan udah lumayan dikenal kan di Jogja khususnya itu kan. Terus kamu yang bikin beat itu kan berarti secara teknis kan kamu udah wis api lah hasil-hasil ini produksimu itu. Itu kamu juga piye sih carane nganu? Untuk apa? Mengembangkan itu lah. Itu kan ya proses maksudnya aku juga nggak belajar sendiri banget. Aku kan main ke tempatnya Mas Pampam. Lakos. Main ke tempatnya Mas Bala. Mas Bala juga sempat main tempat Mas Bala. Terus dulu ada Robert namanya orang Belanda. Iya, Robert itu teman muata itu dulu. Goblok. Kok bisa Dia tuh main sama aku kayak bensin bajunya. Main dolan. Iya, ketat bensin terus si jual motor soalnya aja gitu bensin. Itu dulu teman gue. Tahun biru. 2010-an. Dolan. Dan macam-macam, terus tempatnya kucing kerapia. Iya. Semua komen intinya semua yang sama-sama belajar aku bareng belajar di situ. Sana sini. Akhirnya bisa di titik yang dipercaya sama Soul to Play itu buat apa ngisi beat ya. Pertama awalnya untuk supply instrumental. Habis itu dia minta tolong gimana kalau kamu ngisi satu track, terus akhirnya cocok si Gendutnya dong. Habis itu ya dia minta aku untuk masuk, ya udah oke, kemarin masuk di situ. Sampai sebenarnya sampai sekarang tuh Soul to Play malah nggak bubar.
nggak ada kata-kata bubar. Nggak ada, cuma memang karena ibu aja. Hiatus lah bahasanya sekarang. Hiatus. Kadang nek main tiba-tiba duduk nonton, ayo main yuk. Aduh aku. Wah, bisa dipangrok meneh iki. Jadi ini bisa. Jadi hop iki. Sambil dicoba. Oke, boleh. Kalau ngomongin apa dari overweight, Sixers terus Solto Playa tuh. Itu masing-masing berapa tahun sih bertahan di masing-masing grup tuh? Overweight itu cuma beberapa bulan aja, nggak sampai setahun. Oh, Mungkin sekitar setengah tahun, tapi lumayan progresnya karena kita dalam setengah tahun kita bisa menghasilkan 3 atau 4 track tuh lumayan sih, dan itu masih sama-sama buta semua. Iya benar. Gaul itu gaul. Kan progresnya benar-benar istilahnya belajarnya tenanan gitu. Terus kalau si Seven Sixers itu mungkin sekitar 2,5 atau 3 tahun. Oh lumayan lama. Kalau Solto Playa itu kan dia dari 2007. Kamu masuknya? Aku masuk di 2008 atau 9. Terakhir main? Terakhir main itu di mana ya? Di Liquid, belum lama. Oh belum lama. Oh mungkin belum lama. Mungkin udah 2000. Waktu Liquid belum dibongkar ya di sini. 17. Iya. Nah terus nih dari 3 grup tadi kan, grup keempat ini yang terakhir kemarin kan? Lokalito 7, 8, 2, 1, 6, 0, 274. Jangan itu nomor togel. Apa Katanya nomor rumah dia. Dikonfirmasi dulu. Dulu sejarahnya atau cerita awalnya terbentuk Lokalito itu gimana? Awalnya adalah karena aku sama Hila itu kan sama-sama main sepeda lowrider itu. Terus sama-sama sering kita lumayan sering datang di acara-acara petrol seperti itu. Terus sama Hila ya? Sama Hila di Kalimantan sekarang. Terus aku ngomong sama Hila, gimana kalau kita bikin sesuatu yang sama-sama kita sukai ya kayak gini. Ya inilah intinya kayak Lokalito itu. Dia mau kita bikin, aku siapin beberapa instrumen, dia kurasi, terus kita mau recording. Dia bilang tiba-tiba, gimana kalau kita tambah 1 orang lagi, karena kalau kita berdua kayaknya garing deh. Oke. Ya, Pak cariin siapa ya? Tiba-tiba aku kepikiran si Rafe. Aku kontak lah si Rafe. Kafron. Tapi sama sebenarnya emang udah ini ya, udah jalan temenan lama sebelum Lokalito. Udah temenan dulu. Terus dia tak ajakin, karena kan sebenarnya tuh Enak juga. karakternya jauh banget sama karakternya Rafe. Oh iya, Rafe itu di street apa? Rafe itu pokoknya kiblatnya buta banget lah. Iya. Berarti kan. Sebelum ini kan setahu dia sama JK2C. Sebelumnya dia punya lagi sama si Aan tuh kalau nggak salah. Apa ya aku lupa. Si Aan sama si Kevin Sempat ikut bergundal juga kan ya. Iya. Nah itu bertolak belakang banget loh, makanya aku bilang sama Rafe, kamu mau nggak? Awalnya berat ya, tapi lama-lama akhirnya yaudah lah yuk gitu. Saya kita akhirnya bertiga. Kenapa namanya bisa Lokalito? Nah itu juga aku yang bikin, jadi gara-gara si tadi yang kamu sebut itu kan menggabungkan nama dari 3 grup jadi 1. Aku menggabungkan juga 3 nama daerah rumah kita jadi 1. Jadi ada dari Blok O, Jalan Kaliurang, Roto Wijayan. Blok O, Jalan Kaliurang, Roto Wijayan. Aduh ya, lumayan ya. Terus 782 itu dari ujung-ujung bro. Itu 782 itu nomor rumah, jadi nomor depan rumahnya kita. Jadi kan nomor rumahnya Hila itu 71, nomor rumahku 85, nomor rumahnya Rafa itu 25. Berarti gue ini kan, apa namanya, filosofinya ternyata tuh Indonesia banget. Tapi yang orang tinggi, wah ini kan di Meksiko ini, bahasa Spanyol lagi gitu. Padahal yang ngono kuwi. Kalau Lokalito sendiri itu artinya apa? Aku nggak tahu. Ya itu tadi. Nggak ada ya di musim ada. Meksiko, Jakarta untuk. Nggak punya. Dengarkanlah wahai netizen. Yang bikin nama juga nggak tahu artinya. Ya artinya ya itu tadi tiga daerah rumah itu jadikan 1. Dan terus dulu kan kalau aku tahunya tuh dulu Lokalito rilis video klip yang sama Dian Mahu, apa jenenge ini Mahu ini gambar. Mau saya dari Mahu. Ya itulah teman kita Mahu itu kan dulu
video klipnya tembak-tembakan nih loh, asu. Oh iya. Ya, pertama kalinya kan itu. Itu si Andi yang bikin. Jadi itu sebenarnya tugas kuliahnya Andi. Oh, Andi ya Karum. Oh, dia masuk iya. kuliah. Ada tugas buat kuliah terus tak bikin video klip mau nggak? Ya, ayo. Pas belajar dia bikin video itu. Tapi itu lagu pertama apa udah bikin lagu berapa kali sebelumnya? Belum kali itu pertama kali record langsung 5 atau 6 track kok. Dan jadi bikin video itu? Ya itu salah satunya. Oh, tapi nggak dirilis ini ya? EP atau enggak ya? Enggak, karena niatnya awal memang kita rilis 5 atau 6 track itu siap bubar. Karena emang cuma biar ada aja gitu loh. Ya, benar, musik kayak gini tuh biar ada aja. Mahu ini namanya Mr. Mace. Iya, Mr. Mace. Salah satu graffiti writer termasuk Roto Lawas. Ya. Legend durung tapi OTW. Gaul. Nah, terus menyambung si video klip pertama tadi itu kan bisa dibilang kalau aku ya. Karena kan waktu itu juga hip hop emang udah booming ya. Waktu itu kalau nggak salah kayak Dirty Connection. Karena kan aku juga SMM, jadi saya lingkup lah. Kayak Noka, terus sama si JK2C waktu itu. Nah terus si Blokal itu kan hadir nih langsung ngerilis video klip. Itu kan jadi kayak bukan kayak apa namanya? Punchline. Yang pertama tuh apa ya namanya? Pioner. Nah, pionirnya Cikanos hip hop tuh loh. Soalnya kan gini, dia tuh menampilkannya nggak cuma secara lagu, tapi secara visual, secara dandanan tuh totalitas berubah. Iya. Dan pertama kali itu aku sebelum lihat hip hop lopas tuh ya. Iya. Coba ya belum kali tuh. Iya. In the hood. Ya benar lagunya gitu. Dan itu kan mereka tuh merepresentasikannya tuh benar-benar walaupun video klipnya low budget ya, tapi kan secara visual tuh total itu loh. Iya. Nah itu prosesnya gimana? Menggambarkan. Proses untuk yang nulis skrip itu nggak ada skrip sama sekali. Jadi emang bener-bener udah nanti kita tag-nya di sini aja. Udah. Dari Andi. Dari aku. Yang direct kamu. Dari aku yang ngasih tahu lokasinya sini. Terus nanti gini aja aku. Terus konsep tembak-tembak. Andri. Tak gitu. Ternyata kayak kembang api. Bener. Terus itu rilis lagi ya kalau nggak salah ya habis itu ya. Setelah 5 track awal itu terus mulai single. Oh, itu kalau itu 5 track apa sih 5 track itu? Ya, aku bilang pokoknya. Kalau saya video itu betul tindu. Ya, gue memang Bandi Lali judul. Bandi 782 atau judulnya benar. Oh iya 782 Bandit ya. Terus apa namanya? Masuk ke yang sekarang. Ya, belum ini panjang yang sebelumnya ini panjang nggak se. Panjang ini nggak se. Apa nanti dulu kita skip di akhir baru kita duel nih dia kan tiba-tiba si Roco jadi seorang punk rock nih. Nah, betul. Kalau gosip-gosipnya nih, gosip netizen. Sekali lagi dari narasumber terpercaya kita, Yanto Kopling. Nah, ini dari Mas Yanto Kopling. Gosipnya nih, Roco ini keluar dari Blokal itu karena berseteru dengan salah satu rapper Rodo Lawas lah di Yogyakarta. Bener apa enggak?